Shalom Eagle Kids, welcome to our online service. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kakak pimpin dalam doa yuk. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya akan urapan-Mu dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau beribadah Bapa. Urapi hati dan pikiran kami Roh Kudus, biarkan Engkau beracara. Haleluya, amin. Selamat beribadah. What's up Villagers? Mari kita muliakan nama Tuhan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yang diberkati Tuhan, mari kita nyanyi sama-sama. Come on. Kami percaya kami anak-anak yang diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku.
bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. One, two. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sing with me. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. You are enough for me. You are enough for us. Oh. Christ is my reward, and all of my salvation. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory.
kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan itu adalah Engkau Tuhan. Engkau cukup Tuhan bagi hidup kami. Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk bersabar Tuhan. Untuk kami menantikan Tuhan waktu-Mu. Untuk kami bersabar Tuhan. Kami ikut ibadah online service ini ya Bapa. Sedikit lagi Tuhan, kami akan menerima janji-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Voltagers, hari ini bersama Kak Jen ya. Nah hari ini Kak Jen pengen tanya sih sama kalian, pernah tahu nggak ada perasaan atau sikap hati yang dampaknya itu nggak terlalu terlihat, seperti iri hati, benci, marah, kesel gitu ya. Tapi pelan namun pasti itu dampaknya besar dalam merusak diri kita sendiri. Kalian tahu itu adalah kesombongan. Yes, hari ini kita mau bicara tentang kesombongan. Gimana sih caranya supaya kita tahu apakah itu termasuk sombong atau bukan, dan gimana caranya supaya kita nggak punya sikap hati yang sombong, karena itu nggak cuma berpengaruh ke orang lain tapi juga merusak diri kita sendiri. Nah, emang apa sih sombong itu? Kalau misal nih kita ya pakai baju bagus, terus ke sekolah tuh tasnya kita itu kayak wah bermerek, sepatu, rambut semua ya. Kalau yang cewek-cewek tuh pakai apa gelang, terus yang cowok-cowok pakai jam tangan keren. Kalau nggak ada jam tangan rasanya tuh malu banget mau jalan ketemu temen, dan merasa diri kita itu lebih bagus dari orang lain. Itu namanya sombong, dimana perasaan kita itu menganggap kita itu lebih hebat dari orang lain, menganggap bahwa orang lain tuh nggak ada yang sebagus kita, memandang orang dengan sebelah mata. Nih orang nggak pantas nih jadi ketua kelas, harusnya aku aja, kenapa kok bukan aku ya yang dipilih, kenapa kok si A yang dipercaya ini dan itu jadi ketua ini, ketua itu, dipercaya ini dan itu, kok dia ya yang dapat posisi itu, harusnya dia nggak bisa tuh kayak gitu. Nah, tahukah Voltagers bahwa itu juga termasuk kesombongan? Gak ada sih di Voltage, gak ada sih di anak-anak Voltage. Tapi Kak Jen tuh pernah lihat orang tuh ya bawa handphonenya dia, dipamer-pamerin, diangkat-angkat, benerin rambut aja tuh handphonenya tuh ikut-ikutan naik. Terus kalau mau ngapain gitu, wah jam tangannya tuh rasanya ditunjuk-tunjukin, padahal nggak tahu itu KW atau asli. Nah loh, berusaha sedemikian rupa supaya dirinya itu lebih bagus daripada orang lain, berusaha supaya dirinya itu benar-benar memakai barang-barang branded, memakai barang-barang yang wah-wah semua supaya bisa lebih bagus dari orang lain. Itu namanya sikap hati yang sombong. Terkadang sombong itu bikin kita itu lupa untuk bisa menghargai orang lain. Kalau orang misalnya nih di teman kalian di kelas mendapat sesuatu, menang sesuatu, atau jadi ketua sesuatu gitu, kita lupa agar kita itu menghargai apa yang sedang mereka lakukan. Kita memberi, hati kita itu mau memberi mereka kesempatan untuk mereka itu bisa ada di posisi itu atau mendapat kemenangan itu. Terkadang kita itu lupa kalau orang lain juga pantas mendapat kesempatan itu. Misalnya lagi nih diajak makan sama teman-teman ke kantin, atau makan di warung, atau makan di tempat yang biasa-biasa sama siapa, diajak orang tua, temen, pasti jawabnya nggak mau, nggak bagus tempatnya, maunya yang tempat makanan OOTD, yang rice box yang kayak zaman sekarang gitu, maunya yang wah-wah terus. Nah, kadang kita itu nggak sengaja untuk melakukan hal tersebut karena mungkin tuh sudah jadi kebiasaan atau pola kita. Tapi ketahuilah bahwa dalam Amsal 18 ayat 12, kita buka sama-sama ya. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketika seseorang itu tinggi hati atau sombong, ketika seseorang tuh merasa dirinya itu yang paling baik daripada orang lain, disitulah kehancuran itu dimulai. Tetapi orang yang rendah hati, yang dia itu mau mendengarkan orang lain, gak merasa diri paling benar, mau menerima masukan, disitulah
penghormatan atau penghargaan itu masuk ke dalam hidupnya dia. Orang pinter, orang cantik, orang ganteng, orang kaya itu banyak guys. Ya kalau Kak Jen di kampus, di kuliah, teman-teman yang pinter, cantik, ganteng, kaya itu banyak. Begitu juga dengan kalian di sekolah kalian, mungkin banyak yang tas-tasnya bagus, yang bajunya bagus, yang sepatunya bagus, yang orang cukup gitu ya, pinter, nilai bagus-bagus, itu banyak. Tapi nggak banyak dari mereka itu yang punya hati yang nggak sombong, yang rendah hati. Itu sangat sedikit bisa kita temukan. Oleh karena itu kalau kita mikir-mikir, buat apa sih kita itu jadi berusaha setengah mati, nggak sesuai dengan kemampuan kita, pengen baju-baju yang bagus, kalau buka-buka Shopee, Tokped gitu ya, pengen barang-barang yang bagus, sindir siapa nih? Ya kita cari barang-barang yang bagus-bagus yang kadang mungkin belum sesuai dengan kemampuan kita. Nah, buat apa sih mengejar itu semua? Karena itu semua tuh banyak, ya kan? Coba kalian sekarang pikirkan, banyak nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Banyak guys. Kalau sekarang Kak Jen bilang, teman-teman kakak yang pintar-pintar itu banyak. Tapi sulit ditemukan orang dengan kelebihan tapi rendah hati. Kak Jen punya satu teman di sekolah, dia tuh pintar banget. Nilainya tuh selalu A, dapat A terus, bagus-bagus nilainya. Tapi ada satu rahasia. Dia itu waktu ngajarin teman-teman, ada teman mau minta diajarin dia, pasti diomongin, tarifnya sekian ya. Jadi waktu temen mau belajar sama dia itu harus bayar. Ibarat kayak les-lesan gitu loh. Padahal kalau kita cuma membantu teman, kita mau ngajarin mereka, kan ya cuma memberikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu. Toh ya kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Nggak banyak guys orang-orang yang memiliki hati itu rendah hati, nggak sombong, seperti Amsal 12 tadi, 18 ayat 12, di mana orang rendah hati untuk mendapat penghargaan atau penghormatan dari orang lain itu nggak banyak orang yang seperti itu. Sekarang Kak Jen berani bilang bahwa Kak Jen itu sedang mengejar yang namanya itu nilai bagus, supaya apa? Dapat beasiswa. Itu yang jadi misinya Kak Jen di dalam kuliah ini. Tapi Kak Jen bilang gini karena kakak betul-betul menyadari bahwa yang di sini, yang di pikiran ini, kepintaran ini itu bukan karena kakak mampu, tapi datangnya itu dari Tuhan. Kakak berani bilang seperti ini karena apa? Karena itu berkat dari Tuhan, sehingga waktu kakak gak dapat beasiswa itu, kakak nilainya gak memenuhi itu sehingga kakak gak dapat, kakak gak kecewa, gak nangis-nangis sakit hati apa itu, mungkin itu ada karena itu manusiawi, tapi itu gak lama. Cepet-cepet kakak membalikan hatinya Kak Jen bahwa gak perlu kecewa karena itu berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan gak terbatas cuma dari nilai sekolahku aja bisa dapat beasiswa, tapi berkat Tuhan itu terbuka dari hal-hal yang lainnya. Rendah hati itu perlu untuk mengimbangi kelebihan yang kita miliki. Supaya apa? Supaya penghormatan itu datang dari Tuhan. Maka teman-temanmu akan memandang kamu dengan cara yang berbeda. Oh, ternyata kamu itu orang yang berbeda ya dari teman-teman yang lain. Kalau si ini punya ini sombong, si ini punya itu sombong, pintar sedikit sombong. Tetapi teman-temanmu akan melihat bahwa kamu orang yang berbeda. Karena kamu punya kelebihan, tetapi kamu tetap rendah hati. Sudahkah kita membuang kesombongan itu? Sudahkah kita memiliki hati yang rendah hati? Nah, sekarang kita cek sama-sama, kira-kira sombong itu seperti apa sih? Ada 3 hal. Yang pertama, orang yang memiliki hati sombong itu orang yang anti kritik. Bilang sama-sama Kak Jen, anti kritik. Nah, orang itu nggak bisa dikritik, nggak mau dapat masukan. Selalu merasa aku yang paling benar. Kenapa kamu kasih tahu aku? Gak butuh aku masukan dari kamu. Orang sombong itu orang yang nggak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Kalau orang bilang, kamu kurang ke kiri dikit. Loh, aku kurang ke kiri karena gini. Jadi masukan orang lain itu selalu ditentang sama dia. Selalu ada alasan demi alasan untuk membuat dirinya tetap dalam keadaan benar. Nah, disinilah hati yang sombong itu timbul. Gak mau nerima masukan, gak mau terima kritikan, anti kritik. Yang kedua adalah tidak mengandalkan Tuhan. Selalu
merasa bahwa apa yang ada di diriku sekarang ini itu karena kemampuanku. Salah besar, tetot. Padahal kita harus benar-benar menyadari bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyadari bahwa apapun yang terjadi saat ini itu adalah karena penyertaan Tuhan. Kita bisa sekolah meskipun sekarang online guys. Banyak teman-teman kalian di luar sana yang gak bisa sekolah karena apa? Gak ada kuota, gak ada internet, nyandet-nyandet, gak ada wifi. Semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa seperti saat ini, bisa memakai baju yang cukup, besok mau makan apa itu nggak bingung. Kita mau minum galon aqua tuh tetap terisi full. Bayangin, kita harus tahu bahwa itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan ketika kita mau melangkah satu demi langkah, kita harus tahu bahwa kita butuh Tuhan. Nggak bisa kita itu melangkah satu demi satu itu tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan, dan orang yang sombong tidak memiliki perasaan itu. Karena apa yang dalam dirinya dia adalah dia nggak mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, tidak pernah jujur atau apa adanya. Orang yang memiliki sikap hati sombong pasti nggak pernah mau menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan susah. Misalkan nih, butuh pertolongan, nggak ngerti pelajaran ini, mau minta tolong temen yang lain tuh gengsi gitu loh. Karena apa? Orang-orang udah anggap aku pintar kok, sekarang aku yang nanya-nanya, harusnya kan aku yang ngajarin. Tapi ya emang kita itu makhluk sosial, belajar kan ya, dan kita tuh butuh orang lain. Nggak bisa kita tuh berdiri sendiri. Kita selalu merasa diri kita itu baik, fine, nggak butuh pertolongan, dan jadinya kita nggak apa adanya. Dan ketika ada orang lain yang lebih dari orang itu, dia nggak mau mengakui. Tapi ketika orang itu yang sombong ini lebih baik, langsung koar-koar kemana-mana. Tapi ketika ada orang yang lebih bagus dari dia akan berusaha menutupi itu, sehingga yang kelihatan bagus tetap dirinya. Apakah kita masih memiliki 3 hal ini? Anti kritik, tidak mengandalkan Tuhan, dan tidak pernah jujur atau tidak apa adanya. Ayo kita buang sama-sama rasa ini. Di Alkitab ada contoh bukan orang sombong, tapi orang yang sikap hatinya sombong. Yang pertama Raja Saul, ketika dia merasa bahwa rakyat-rakyatnya itu lebih menyoraki Daud. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, laksa itu lebih baik daripada ribuan. Dan di situ hati Saul tuh kesel. Aku yang raja, kok dia yang disanjung-sanjung? Gak salah tuh. Sikap hatinya mulai salah. Dia nggak suka kalau ada orang lain yang lebih dari dia. Dan yang kedua ya Daud itu sendiri, ketika dia mulai sombong dengan kemenangan-kemenangan yang dia dapat, dia mulai menghitung kira-kira nih bangsa Israel ada berapa ya yang mampu berperang. Dia lupa kalau sedikit ataupun banyak prajurit, kemenangan itu tetap datangnya dari Tuhan. Itu yang harus kita hindari, rasa sombong ketika kita udah lupa bahwa semua tuh datangnya dari Tuhan. Pernahkah kita sombong? Kita meremehkan ujian kita meremehkan kompetisi lomba mungkin karena kita merasa kita udah mahir, udah pinter di pelajaran ini atau udah mahir di bidang ini, misalnya lomba lari, lomba olahraga, lomba piano mungkin, sehingga kita nggak well prepare karena kita merasa ya kita udah belajar dari kita kecil, udah benar jadi keahlian kita, tapi akhirnya apa? Kita malah dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa aja, tapi mau tekun belajar. Kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai kita kepleset, jatuh. Nah itu nggak boleh. Ada ayat di Yakobus 4 ayat 6. Kita buka sama-sama ya. Yakobus 4 ayat 6. Nah ini 6 yang setelah tanda petik. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Percayalah kalau Tuhan gak suka dengan sikap hati kita yang seperti itu. Tuhan bukan gak suka kita, Tuhan mengasihi semua kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Tetapi Tuhan gak suka dengan sikap hati kita yang sombong, congkak. Itu harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Kak Jen percaya, Voltagers, kalian pasti akan jadi orang luar biasa. Masa depan kalian benar-benar aman di tangan Tuhan. Masa depan kalian dipegang Tuhan. Kalian pasti akan jadi orang yang luar biasa, dipercayai banyak hal oleh Tuhan. Dan Kak Jen percaya satu hal,
bahwa Voltagers tidak akan sombong. Terus pegang ayat ini, Roma 11 ayat 36, ayat terakhir kita baca sama-sama. Roma 11 ayat 6 ayat 36, Roma 11 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Remember this, tekankan ayat ini dalam hatimu bahwa kamu ada di sini sekarang, Kak Jen juga, kita semua ada di sini sekarang. Itu semua karena Tuhan, dan biarlah apapun yang ada dalam diri kita, itu semuanya adalah dari Tuhan. Dan oleh Tuhanlah kita punya ini, dan hanya kepada Tuhanlah kita kembalikan segala-galanya, supaya bagi Tuhan saja kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan pernah mengambil kemuliaan itu untuk diri kita sendiri, tapi berikanlah semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menambahkan segala-galanya kepadamu. Ingat, rendah hati mendahului kehormatan atau penghargaan. Oke, yuk sama-sama kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini, bahwa kami ingin membuang jauh-jauh sikap hati sombong itu dalam diri kami, Tuhan. Kami enggak pingin, Tuhan, ketika Engkau percayakan banyak hal dalam hidup kami, tetapi kami menganggap itu karena kemampuan kami. Bukan, Tuhan. Hari ini, saat ini juga, kami mau menyadari, Tuhan, bahwa apapun yang ada dalam hidup kami saat ini, semuanya itu adalah dari Engkau. Dan kami mau berkomitmen untuk mengembalikan semuanya itu untuk Engkau juga, Tuhan. Melalui perbuatan kami di sekolah, di rumah, pelayanan kami mau memberikan semuanya itu untuk Engkau. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa berkat-Mu atas kami itu enggak berkesudahan. Kami hanya perlu memiliki sikap hati yang benar. Karena orang yang rendah hati atau tidak sombong, itu akan memperoleh penghormatan. Dan itu datangnya juga dari Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, kami belajar sesuatu. Oke, Voltagers, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang mengasihimu lebih dari apapun juga. Biarlah setiap firman yang ada itu bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you. Bagaimana ibadahnya? Semua diberkati. Sampai jumpa minggu depan bersama kakak. See you next week. Bye.